Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alvin Rohmanuddin dengan NIM 250808637. Di sini saya akan membuat tugas video IP Ilmu Pendidikan Islam, yaitu keterampilan lisan, mencari 5 ayat Al-Quran terkait pendidikan dan hadis terkait pendidikan beserta terjemahnya dan jelaskan nilai-nilai pendidikan yang ada dalam ayat dan hadis tersebut. Jadi langsung saja di sini saya akan membacakan 5 ayat Al-Quran dan 5 hadis terkait pendidikan yang telah saya cari di internet maupun di Al-Quran. Yang pertama itu ada Quran surat Al-A'laq ayat 1-5 yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq Iqra wa rabbukal akram allazi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Yang artinya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha mulia, yang mengajarkan manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Dari tafsir Ibnu Katsir, ayat pertama ini menegaskan awal turunnya wahyu dengan perintah membaca sebagai pintu ilmu. Allah menekankan bahwa ilmu datangnya melalui proses belajar, tulisan, dan pengajaran. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran surat Al-A'laq ayat 1-5 ini adalah pendidikan dimulai dari perintah membaca. Allah mengajarkan manusia melalui tulisan. Belajar adalah ibadah karena dilakukan bismi rabbik. Lalu yang kedua ada Quran surat Az-Zumar ayat 9 yang berbunyi Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun innama yatazakkaru ulul albab. Artinya, katakanlah, apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Sesungguhnya hanya orang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Tafsir Al-Qurtubi menyatakan ayat ini menegaskan bahwa keutamaan ahli ilmu dibandingkan orang yang tidak mengetahui ilmu meninggikan derajat manusia di sisi Allah. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran surat Az-Zumar ayat 9 ini adalah ilmu membedakan kualitas manusia. Hanya orang berakal yang dapat mengambil pelajaran pentingnya berpikir kritis. Pendidikan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang ketiga ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah, yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Tafsir Ibnu Katsir menyatakan Allah meninggikan kedudukan orang beriman dan ahli ilmu baik di dunia maupun akhirat. Ilmu adalah salah satu sebab kemuliaan seseorang. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat Al-Mujadilah ayat 11 ini adalah belajar memuliakan manusia di dunia dan akhirat. Ilmu adalah sarana meraih derajat tinggi. Pendidikan juga harus berbasis iman dan akhlak. Lalu ada ayat yang keempat ada dalam surat Quran surat Toha ayat 114 yang berbunyi Waqul Rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Tafsir Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad saja diperintahkan untuk selalu menambah ilmu, menunjukkan betapa mulianya ilmu. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari Quran surat At-Toha ayat 114 ini adalah belajar adalah proses seumur hidup, bukan tua maupun muda. Belajar itu adalah proses seumur hidup. Rendah hati dalam menuntut ilmu, tidak merasa cukup. Pendidikan harus disertai doa dan bimbingan Allah. Lalu yang kelima ada Quran surat An-Nahl ayat 78 yang berbunyi wallahu ahrazakum mim butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun, yang artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui apapun,
dan Dia memberi kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Tafsir riwayat Ibnu Katsir menjelaskan manusia lahir tanpa pengetahuan, lalu Allah memberikan alat-alat pendidikan seperti pendengaran, penglihatan, dan akal sebagai sarana mencari ilmu. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari surat ini adalah semua manusia lahir tanpa ilmu dan diwajibkan untuk belajar. Karena Allah sudah memberikan alat untuk belajar seperti pendengaran, penglihatan, atau akal. Yang semua itu adalah nikmat dari Allah. Pendidikan harus disyukuri dan digunakan secara benar. Lalu sekarang saya akan membacakan 5 hadis terkait pendidikan. Langsung saja ke hadis yang pertama, yang berbunyi, Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin. Hadis riwayat Ibnu Majah nomor 224, yang artinya menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini menegaskan bahwa belajar bukan pilihan, melainkan suatu kewajiban bagi setiap muslim. Pendidikan menjadi bagian dari ibadah dan setiap orang memiliki tanggung jawab untuk menambah ilmu agar hidup lebih bermanfaat. Yang kedua, ada hadis tentang keutamaan orang yang mengajarkan ilmu, yang berbunyi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sebaik-baik kalian adalah, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini menekankan pentingnya menjadi pembelajar sekaligus mengajar. Ilmu menjadi mulia ketika diamalkan dan diajarkan kepada orang lain, sehingga pendidikan harus bersifat berkesinambungan dan bermanfaat bagi masyarakat. Lalu yang ketiga ada hadis tentang jalan ilmu bisa membawa kita ke surga, yang berbunyi, man salaka thoriqan yaltamisu fihi ilma sahalallahu lahu bihi thoriqan ilal jannah. Yang artinya, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Sahih Muslim. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah menuntut ilmu adalah jalan menuju kebaikan dunia akhirat. Allah memuliakan yang bersungguh-sungguh untuk belajar dan setiap langkah menuju ilmu dihitung sebagai ibadah dan pahala besar. Hadis yang keempat ada hadis tentang pentingnya menyampaikan ilmu, yang berbunyi, Balighu anni walau ayata, yang artinya sampaikanlah dariku walau hanya satu ayat. Hadis riwayat Sahih Bukhari. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini mengajarkan bahwa ilmu meskipun sedikit tetap penting untuk dibagikan. Pendidikan tidak hanya tugas guru, tetapi setiap muslim menjadi penyebar kebaikan dan pengetahuan. Lalu ada hadis yang terakhir, hadis kelima, hadis tentang ilmu yang bermanfaat, yang berbunyi, Iza matal insanu qata'anhu amaluhu illa min salasah. Shadaqatin zariyatin au ilmin yuntafa'u bihi awaladin sholihin yad'ulah. Yang artinya, apabila manusia meninggal, terputus semua amalnya kecuali 3: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Hadis riwayat Sahih Muslim. Nilai pendidikan yang dapat kita ambil dari hadis ini adalah hadis ini menegaskan bahwa ilmu yang bermanfaat adalah amal jariah yang tidak akan terputus pahalanya. Pendidikan harus menghasilkan ilmu yang baik, berguna, dan memberi kebaikan bagi banyak orang. Sebagai penutup, dapat kita pahami bahwa hadis-hadis Nabi Muhammad SAW memberikan penekanan yang sangat kuat terhadap pentingnya pendidikan dan ilmu pengetahuan. Menuntut ilmu bukan hanya anjuran, melainkan kewajiban bagi setiap muslim, serta menjadi jalan menuju kemuliaan di dunia dan kebahagiaan di akhirat. Rasulullah SAW juga mengajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat dan diajarkan kepada orang lain akan menjadi amal jariah, yang pahalanya akan terus mengalir, bahkan setelah seseorang meninggal dunia. Oleh karena itu, marilah kita
meneladani ajaran Nabi dengan terus belajar, mengamalkan, dan menyebarkan ilmu demi membentuk generasi yang berilmu, berakhlak mulia, dan bermanfaat bagi umat. Semoga Allah senantiasa menambahkan ilmu kepada kita yang bermanfaat. Amin. Saya Muhammad Alvin Rahmanuddin. Mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.